pertama ini adalah silinder, balok, dan juga kunci. Silinder ini bentuknya sangat ringan, ini bahannya adalah aluminium. Sedangkan ini sudah plastik karena ini sangat berat, ini adalah kuningan. Nah, untuk yang ini adalah tembaga, ini adalah dari besi. Nah, adapun untuk kunci ini dia bentuknya adalah campuran. Maksud campuran itu adalah apakah lebih dominan misalkan ke aluminium atau lebih dominan ke kuningan, ke tembaga atau ke besi. Ya, itu bisa dilihat adalah nanti dari massa jenisnya. Misalkan massa dari kunci ini 7,9. Kita lihat literaturnya. Literatur dari kunci ini hasilnya misalnya 7,9. Literatur 7,9 itu maksudnya kemana sih? Ke besi. Nah, besi berarti kunci ini terdiri dari dominannya adalah bahannya adalah bahan dari besi. Nah, untuk mengukur dalam pengukuran dasar berapa itu ada 2 pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran secara dinamis, yang kedua secara statis. Di mana secara dinamis itu adalah pengukuran yang berulang, sedangkan secara statis ada yang 1 kali. Ya, kita ke pengukuran secara dinamis dulu ya. Nah, kita menggunakan alat yang pertama adalah jangka sorong ya. Jangka sorong ini terdiri dari 3 alat ya. 1 alat bisa digunakan untuk 3. Yang pertama rahang bawah, yang kedua rahang atas, yang ketiga adalah untuk mengukur kedalaman. Sama, ini untuk mengukur panjang suatu benda, ini mengukur diameter, sedangkan ini untuk mengukur kedalaman. Nah, cara penggunaannya, karena kita ingat kemarin pada teori ketidakpastian bahwa pengukuran menggunakan alat jangka sorong, mikrometer screw itu digunakan untuk jamak, yaitu berulang ya. Dimana cara pengukurannya ya, cara pengukurannya di sini ya. Yang pertama kita simpan di sini. Dilihat ya, di sini terlihat bahwa nilainya adalah 2, di sini 2-nya sudah kelihatan, di sini 3 sudah terlewati, maka 3 kita lihat yang berhimpitnya ya. 3,4 ya, 3,14. Nah, ini kita ubah lagi. Maka ini akan mendapatkan perbedaan. Tadi 3,14, sekarang menjadi 3,13. Kita ulang ke sini. Ya. Di sini selanjutnya menjadi 3,6 ya. Itu dari satu alat, dari satu bahan untuk praktek ini ternyata berbeda-beda walaupun kelihatannya sama ya. Kelihatannya sama, ininya sama. Ternyata ketika kita ukur menggunakan alat yang ketelitiannya lebih kecil, itu diketahui ada perbedaannya. Beda lagi dengan penggunaan mistar atau dengan menggunakan penggaris, itu akan tetap. Misalkan ke sini cuman 3,1, maka dari sini ke bawah pun akan 3,1 ya. Selanjutnya untuk pengukuran pada mikrometer screw. Mikrometer screw ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda ya. Nah, untuk mengukur balok ini ya, kalau untuk mengukur panjangnya menggunakan jangka sorong tadi. Sedangkan kalau mengukur tingginya atau ketebalannya menggunakan mikrometer screw ya. Caranya seperti ini ya. Kita putar, kita masukkan ya. Nah, kita mapatkan di sini ya. Akan terbaca di sini ya. Dimana ini adalah skala utamanya ya, ini skala noniusnya. Nah, kita baca berapa sih yang keluarnya. Di sini sudah keluar 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. Kenapa 9,5? Karena di atasnya 0,5 ini adalah setengah dari ketelitian alatnya, dari 1 ini. Maka di sini karena 10-nya belum keluar, maka di sini yang keluarnya ada strip, maka 9,5. Kita hitung berapa ininya ya. Berapa? 45, 46, 47, 48. Berarti 5. Berarti ini 9,5 ditambah 0,49 ya. Itu sama penggunaannya, itu kita simpan di bawah, atas dan tengah, itu akan memiliki penilaian yang berbeda. Karena ketelitian alatnya ini adalah setengah dari ketelitian. Semakin kecil ketelitian alatnya, maka akan semakin kecil pula
akan semakin teliti juga untuk pengukurannya. Selanjutnya ya, untuk kunci ini dibutuhkan untuk pengukurannya menggunakan teorema Archimedes, di mana digunakan adanya tekanan untuk mengukurnya itu menggunakan bantuan receh teknis ya, seperti yang sudah di video yang diperlihatkan di video sebelumnya. Nah, untuk cara statisnya ya, itu satu kali. Angguna kena nggak? Yos tekan lagi Pak, yang penting kayak gini. Ya. Nah, ini kita menggunakan kunci tadi ya, dimana kunci ini sebelumnya kita timbang dulu di neraca Ohaus yang itu mengetahui massa di udaranya. Nah, untuk mengetahui volumenya, maka kita membutuhkan bantuan teori Archimedes, dimana teori Archimedes itu adalah teori ketika satu fluida dimasukkan ke dalam suatu cairan ini. Nah, kita gunakan alatnya menggunakan neraca teknis ini, kita naikkan ya. Kita gunakan pinggannya ya. Misalkan di sini kita lihat dulu berapa sih nilainya. Untuk dari kunci itu kita gunakan yang 10 gram ya. Ternyata masih berat ke sebelah sini, otomatis kalau berat ke sebelah sini berarti masih berat ke arah kunci ya. Kita turunkan kembali ya. Untuk penambahannya ya, kita lihat kembali ya, di sini masih tetap lebih ke sebelah sini, maka kita tambah lagi yang lebih kecil ya, misalkan kita ambil 2 gram, ternyata tetap tidak ada penggerakan, otomatis kita tambah lagi pinggannya, masih tetap ke sebelah yang ada pinggannya, kita tambah lagi ya, tetap tidak ada perubahan juga, maka kita tambah lagi untuk selanjutnya sampai ada pergerakan pada benda ini. Nah, setelah ada pergerakan pada benda ini ya, kita tunggu sampai jarum ini adalah tepat berada di tengah-tengah, maka itu akan diketahui nilai dari kunci ketika ada di dalam suatu fluida tersebut. Untuk mengetahui nilai volumenya, maka nilai di udara dikurangi nilai di air, itu mengetahui volume pada metode statis ini ya. Mungkin itu sekian dari saya untuk penjelasan untuk mengetahui secara statis dan dinamisnya. Sekian, terima kasih.